Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdul Faisal Yunus, peserta Latsar CPNS Angkatan 47, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Berikut ini akan saya paparkan mengenai materi pelayanan publik. Pelayanan publik dapat disimpulkan sebagai pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat dan atau organisasi lain yang mempunyai kepentingan pada organisasi tersebut sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima layanan. Terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik. Yang pertama adalah organisasi penyelenggara pelayanan publik. Yang kedua adalah penerima layanan atau pelanggan, yaitu orang, masyarakat, atau organisasi yang berkepentingan. Kemudian yang ketiga adalah kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan atau pelanggan. Selain dengan pendekatan sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, para ahli juga menggunakan pendekatan cara individu mengkonsumsi barang atau jasa yang mereka butuhkan dan implikasinya pada individu yang lain dalam membedakan mana yang disebut sebagai barang dan jasa publik atau barang dan jasa privat. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip pelayanan publik. Yang pertama adalah partisipatif, yaitu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil penyelenggaraan pelayanan publik. Yang kedua adalah transparan, di mana pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan tersebut, seperti persyaratan, prosedur, biaya, dan sejenisnya. Masyarakat juga harus diberi akses yang sebesar-besarnya untuk mempertanyakan dan menyampaikan pengaduan apabila mereka merasa tidak puas dengan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Yang ketiga adalah responsif, yaitu pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya, tidak hanya terkait dengan bentuk dan jenis pelayanan publik yang mereka butuhkan, akan tetapi juga terkait dengan mekanisme penyelenggaraan layanan, jam pelayanan, prosedur, dan biaya penyelenggaraan pelayanan. Yang keempat, tidak diskriminatif, atau tidak boleh dibedakan antara satu warga negara dengan warga negara yang lain atas dasar perbedaan identitas warga negara seperti status sosial, pandangan politik, identitas, agama, profesi, jenis kelamin atau orientasi seksual, difabel, dan sejenisnya. Yang kelima adalah mudah dan murah. Pelayanan publik di mana masyarakat harus memenuhi berbagai persyaratan untuk memperoleh layanan yang mereka butuhkan harus diterapkan prinsip mudah. Dalam artian, berbagai persyaratan yang dibutuhkan tersebut masuk akal dan mudah untuk dipenuhi. Selanjutnya adalah efektif dan efisien, yaitu melakukan penyelenggaraan pelayanan publik dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah. Yang ketujuh adalah aksesibel, artinya pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan dalam artian dekat, terjangkau dengan kendaraan publik, mudah dilihat, gampang ditemukan, dan lain-lain, dan juga dapat dijangkau dalam arti non-fisik. Dalam artian, biaya dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut juga terjangkau. Yang kedelapan, akuntabel. Artinya, semua bentuk penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat melalui media publik, baik cetak maupun elektronik. Mekanisme pertanggungjawaban yang demikian sering disebut sebagai social accountability. Dan yang terakhir adalah berkeadilan. Artinya, penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk melindungi warga negara dari praktik buruk yang dilakukan oleh warga negara yang lain. Oleh karena itu, penyelenggaraannya harus dijadikan sebagai alat melindungi kelompok rentan terkena praktik buruk dan mampu menghadirkan rasa keadilan bagi mereka. Pelayanan publik pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara. Hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76 jatuh pada tanggal 17 Agustus tahun 2021 dengan tema Indonesia Tangguh, Indonesia Bertumbuh. Pemerintah meluncurkan logo HUT Republik Indonesia yang ke-76 pada tanggal 2 Agustus tahun 2021
Penampakan dari logo berlatar belakang merah tersebut dengan tulisan angka 76 tahun, di sampingnya tertulis Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Beberapa bentuk pelayanan publik yang terdapat pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara dalam keterkaitannya dengan tema Hari Ulang Tahun Republik Indonesia tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan atau fasilitas keselamatan LLAJ. Kegiatannya berupa kegiatan pemasangan guard rail di Jalan Ahmad Yani, Trans Kalimantan, Tideng Pale, Kabupaten Tanah Tidung. Selanjutnya, kegiatan pemasangan marka jalan dan paku marka di ruas Jalan Pangeran Antasari, Ring Road Malinau di Kabupaten Malinau. Kemudian, kegiatan pemasangan papan nama jalan dan RPPJ di ruas Jalan Provinsi Kabupaten Bulungan. Yang kedua adalah rehabilitasi atau pemeliharaan prasarana dan fasilitas keselamatan LLAJ. Kegiatannya berupa rehabilitasi atau pemeliharaan, perbaikan dan penggantian beberapa unit jembatan penyeberangan orang atau disingkat JPO. Yang ketiga, pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan udara dan rehabilitasi atau pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan udara. Kegiatannya berupa pemeliharaan mesin X-ray ruang VVIP bandara. Yang keempat adalah sosialisasi dan penyusunan kebijakan atau produk hukum bidang perhubungan laut dan ASDP. Kegiatannya berupa sosialisasi pelayanan publik di Pelabuhan Tengkayu 1, sosialisasi tiket speedboat online dan pembayaran non-tunai di Tarakan. Kemudian pemeriksaan speedboat dalam rangka praktik perpanjangan kartu pengawasan izin trayek. Yang kelima, pembangunan sarana dan prasarana perhubungan laut dan ASDP. Kegiatannya berupa pengadaan bus operasional Pelabuhan Tengkayu 1, Tarakan. Kemudian pemeliharaan gedung dan bangunan kantor UPTD Limihijung, Nunukan. Dan yang ketiga adalah pemeliharaan Pelabuhan Sejepun, Kabupaten Nunukan. Beberapa kegiatan tersebut dilakukan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas di Provinsi Kalimantan Utara yang didasarkan oleh data kecelakaan dari Ditlantas di 5 kabupaten kota yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Dinas Perhubungan juga terus berusaha meningkatkan kualitas lapangan terbang yang ada, khususnya peningkatan runway-nya. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan penerbangan masuk dan keluar dari daerah tersebut. Kemudian, sosialisasi pelayanan publik, sosialisasi tiket speedboat online dan pembayaran non-tunai, pemeriksaan speedboat untuk pengawasan izin trayek, pengadaan bus operasional, pemeliharaan dan rehabilitasi bangunan di Pelabuhan Tengkayu 1 dan Pelabuhan Limihijung merupakan bentuk pelayanan publik untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan penumpang dan kenyamanan masyarakat sebagai calon penumpang. Kegiatan-kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mencapai Indonesia Tangguh dalam konteks kenyamanan, keamanan, dan keselamatan warga negara, khususnya masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara, dan juga mencapai Indonesia Tumbuh dalam konteks pembangunan sarana dan prasarana transportasi dan keselamatan berlalu lintas di Provinsi Kalimantan Utara. Itulah tadi pemaparan terkait pelayanan publik pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara dalam kaitannya dengan tema Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-76, yaitu Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.